Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Hidayat, Tabaridok mahasiswa 119703037 dari jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kriptografi yang dikembangkan oleh ilmuwan muslim, yaitu Al-Kindi. Yang mana dalam kriptografi sendiri sekarang semakin majunya zaman, semakin banyak digunakan, semakin berkembang, dan sangat berfungsi, khususnya untuk enkripsi data. Yang mana yang terus dikembangkan hingga saat sekarang adalah metode enkripsi melalui manipulasi huruf. Ada beberapa metode. Yang pertama transposisi, ada substitusi, kemudian ada yang menambah atau mengurangi huruf, serta ada komposit atau gabungan. Langsung saja, di sini yang pertama ada contoh pemrograman enkripsi data berbasis Python di sini, yang mana di sini berfungsi untuk sebagai kunci suatu pesan agar tidak dapat dibaca oleh orang lain. Misalkan di sini pesan yang akan disampaikan adalah cabai merah di dapur. Nah, sebelumnya di sini untuk pemrogramannya menggunakan library sys import sys random, kemudian lettersnya atau huruf yang digunakan ada huruf alfabet A sampai Z, kemudian ini tadi pesan yang akan disampaikan, dan kuncinya atau tipe kuncinya di sini seperti ini, ada substitusi huruf, A jadi B, B jadi A, dan seterusnya. Kemudian metode enkripsi, yaitu untuk membuat pesan yang tadi itu disamarkan. Nanti ada enkripsi dan ada dekripsi. Dekripsi adalah mengembalikan pesan yang sudah terenkripsi menjadi pesan semula. Di sini ada logika if, kalau error nanti akan menampilkan terdapat error pada kata kunci atau simbolnya. Tadi modenya ada mode enkripsi dan ada mode dekripsi, dan di sini digunakan ada mode enkripsi terlebih dahulu untuk menyamarkan datanya terlebih dahulu atau menyamarkan pesannya. Lebih jelasnya bisa di run. Nah, sesuai tadi, pesan yang akan disampaikan adalah cabai merah di dapur dengan kata kuncinya atau kuncinya adalah huruf seperti ini, substitusi huruf, maka pesan yang sudah terenkripsi menjadi seperti ini: DBAF, NFKBG, CJ, CBOVK. Nah, ini adalah pesan yang sudah terenkripsi. Selanjutnya, pesan terenkripsi tersebut akan diterima di receiver kalau dalam aplikasiannya, dan akan didekripsi atau dikembalikan ke pesan awal atau semula. Ini hampir sama pemrogramannya, dan library yang digunakan juga sama, ada sys random, kemudian lettersnya huruf alfabet A sampai Z. Nah, tadi pesannya adalah pesan yang sudah terenkripsi, yang dimasukkan adalah pesan yang sudah terenkripsi atau sudah diganti dengan kata kunci. Nah, dengan kata kuncinya di sini tadi masih sama, substitusi huruf, dan modenya yang sekarang digunakan adalah mode dekripsi atau pengembalian ke pesan semula. Jadi ada tadi logikanya, dan yang modenya yang dipilih adalah mode dekripsi di sini. Jika modenya dekripsi, maka akan kembali ke semula menggunakan kode yang sama atau kata kunci yang sama tadi, mengganti hurufnya. Untuk lebih jelasnya bisa di run. Nah, pesan yang sudah terdekripsi kembali ke pesan semula, yaitu cabai merah di dapur. Maka ini adalah pesan yang akan diterima pada receiver.
pesan, sama seperti pesan yang dikirimkan di awal. Jadi itu adalah metode enkripsi substitusi atau penggantian huruf atau substitusi huruf. Yang selanjutnya ada metode transposisi. Yang selanjutnya adalah metode enkripsi transposisi. Di sini untuk metode transposisi adalah penggantian posisi dari pesan yang akan dikirimkan. Pesan yang dikirimkan masih sama. Di sini untuk penggantian posisi, misalkan nanti hurufnya bisa saja berubah jadi spasi ataupun jadi huruf yang lain, tergantung posisinya. Dan jika dijabarkan menggunakan kolom, dibentuk kolom, misalkan dibentuk kolom dibaca horizontal, maka transposisi ini dibaca secara vertikal. Kurang lebih seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa di run. Dan ini adalah untuk metode yang enkripsi terlebih dahulu atau penyamaran pesannya atau penguncian pesannya. Nah, pesannya menjadi cabahub red im et rai. Nah, di sini ada beberapa posisi yang dirubah. Cabai merah di dapur itu dibaca secara horizontal, dan jika dijabarkan dengan menggunakan kolom, nah ini adalah pembacaan secara vertikal. Jadi seperti itu untuk transposisi. Kemudian untuk dekripsinya, untuk pengembaliannya, cabahub red im edra akan dikembalikan ke pesan semula. Di sini menggunakan library mat, import mat. Bisa di run. Nah, maka pesan yang sudah terenkripsi transposisi tadi akan kembali menjadi pesan awal, yaitu cabai merah di dapur, seperti itu. Dan untuk yang terakhir ada metode enkripsi komposit atau gabungan. Untuk komposit atau gabungan terdiri dari beberapa enkripsi. Di sini ada substitusi dan transposisi. Untuk lettersnya, untuk library-nya masih sama, letternya huruf alfabet A sampai Z. Untuk pesannya sama. Di sini untuk yang pertama substitusi, dan menggunakan metode substitusi dan enkripsinya terlebih dahulu tentunya. Nah, setelah disubstitusi dan didapatkan hasil, maka pesan tersebut ditransposisi. Maka nantinya akan terjadi dua metode atau menggunakan dua metode untuk pesan yang akan dikirimkan tadi. Yang awal diganti hurufnya, kemudian ditransposisi letak hurufnya atau pembacaan hurufnya. Untuk lebih jelasnya bisa di run. Nah, yang pertama di sini ada pesan yang terenkripsi tahap 1. Tahap satunya adalah substitusi. Ini sama seperti yang tadi, metode enkripsi substitusi yang awal. Jadi BAF, NF, K, BG, TJ, CBO, VK. Kemudian pesan ini di enkripsi lagi menggunakan metode transposisi, atau di sini tahap yang kedua, menjadi DBO, BGPA, KFC, JN, FC, KB. Nah, untuk pesan terenkripsinya yang transposisi ini berbeda dengan enkripsi transposisi yang tadi, karena yang di transposisi di sini adalah pesan yang sudah dienkripsi substitusi, bukan pesan awalnya. Jadi seperti itu. Dan untuk dekripsinya atau pengembaliannya di sini sama. Di sini menggunakan library mat dan sys random. Letters menggunakan sama hurufnya. Yang pertama dekripsi transposisi terlebih dahulu. Jadi dari dekripsi tahap 2 nya dulu yang didekripsi.
dikembalikan ke dekripsi pesan yang sudah terdekripsi ini akan mengembalikan pesan ke metode substitusi atau pesan awal yang sudah disubstitusi. Kemudian dari metode substitusi ini akan dikembalikan lagi ke pesan awal. Jadi seperti itu. Untuk fungsinya seperti ini. Sama, hampir sama seperti sebelumnya. Di sini hanya digabung, kemudian bisa di run. Nah, terenkripsi tahap satunya di sini adalah mengembalikan pesan yang terenkripsi transposisi ke substitusi dulu menggunakan kata kunci yang sekian, kata kunci substitusi yang digunakan seperti awal. Kemudian maksudnya terdekripsi, bukan terenkripsi, ini typo. Jadi pesan terdekripsi tahap yang kedua, pesan yang sudah terdekripsi tadi kan menjadi pesan yang sudah menjadi pesan tipe enkripsi substitusi, kemudian didekripsi lagi menjadi pesan awal, menjadi cabai merah di dapur atau pesan awal. Jadi seperti itu untuk penjelasan kriptografi enkripsi data menggunakan Python. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.